Halo guys, perkenalkan nama saya Dara Saputri. Saya dari kelas 11 IPS. Stay tuned. Sejarah singkat Piagam PBB. Piagam PBB ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco, Amerika Serikat pada penutupan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional. Selanjutnya, Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Piagam PBB mengalami 3 kali perubahan atau amandemen yang disetujui oleh Majelis Umum, di mana amandemen pertama pada pasal 23, 27, dan 61 yang mulai berlaku pada 31 Agustus 1965. Kemudian amandemen kedua pada pasal 61 dan mulai berlaku pada 24 September 1973. Terakhir, amandemen ketiga pada pasal 109 yang mulai berlaku pada 12 Juni 1968. Poin-poin dari pemikiran Piagam PBB dijelaskan secara singkat yakni sebagai berikut. 1. Tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. 2. Menghormati hak asasi manusia sekaligus menjaga persaudaraan antar bangsa. 3. Membangun kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 4. Menjadi pelopor dan ikut serta dalam mengambil tindakan yang mengancam perdamaian dunia. 6. Bekerjasama membantu dalam hal kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dari poin-poin tersebut, pemikiran yang sudah diimplementasikan dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia diantaranya diplomasi preventif dan mediasi. Cara ini dianggap paling efektif untuk mengurangi penderitaan manusia dan biaya ekonomi yang besar akibat konflik. PBB berperan penting dalam pencegahan konflik dengan menggunakan perangkat diplomasi, pengaruh besar, dan mediasi. Pemelihara perdamaian. Pemelihara perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat efektif bagi PBB untuk membantu penyelesaian konflik. Operasi pemeliharaan perdamaian tidak hanya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk membantu dalam bidang politik, hukum, hingga mempromosikan hak asasi manusia atau HAM, serta memperluas otoritas negara yang sah. Lalu, pembangunan perdamaian. Kegiatan-kegiatan pembangunan perdamaian PBB ditunjukkan untuk membantu negara-negara agar terlepas dari konflik, mengurangi risiko konflik berulang, serta membuat landasan bagi perdamaian dan pembangunan kelanjutan. Yang terakhir, perlucutan senjata. Majelis Umum dan badan-badan lain di PBB yang didukung oleh Kantor Urusan Perlucutan Senjata atau Office for Disarmament of Wars bekerja untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional melalui pencarian dan penghapusan senjata nuklir dan senjata permusnah massal lainnya, serta pengaturan penggunaan senjata konvensional. Melalui Piagam PBB, diketahui bahwa PBB tidak hanya berkuat dalam upaya penjaga keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga berupaya dalam melindungi hak asasi manusia atau HAM, memberi bantuan kemanusiaan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menegakkan hukum internasional. Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari Fort Martax di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembatalan Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia pada tanggal 1945 sebagai tanggal kemerdekaan. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukojo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949
sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno atau yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda, dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946. Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan kenegaraan. Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI 3 adalah Chairul Saleh, Wikana, dan Sukarni. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI 3. Dalam jurnal Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, sebuah anomali suprastruktur negara pada tahun 1945 atau 2010. Karya Unggul Sugiharto. KNIP mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan 4 pemimpin, yaitu 1. Mr. Kasman Singo Dimejo atau Ketua 1, Mas Sutarjo Kerto Hadikusumo Wakil Kedua 1, Mr. J. Latur Harhari Wakil Kedua 2, 4. Adam Malik Wakil Ketua 3. Anggota dan pimpinan KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 5. Selanjutnya ada Badan Keamanan Rakyat. Selain KNIP, sidang PPKI 3 juga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Terbentuknya BKR disebabkan karena adanya tuntutan dari golongan muda untuk membentuk sebuah badan yang menaungi tentara Indonesia. Dan dalam buku Konflik di Balik Proklamasi BPUPKI, PPKI dan Kemerdekaan 2010 karya Sularno dan Rini Yunarti, Adam Malik mengungkapkan bahwa Indonesia perlu membentuk sebuah badan militer sebagai pengganti dari Peta dan Heiho yang telah dibubarkan pada 19 sampai 20 Agustus 1945. Soekarno menanggapi usulan tersebut dengan mengajak perwakilan golongan muda untuk bergabung dalam sidang PPKI 3 untuk membahas konsep BKR. Pembentukan BKR bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di berbagai daerah. Anggota BKR terdiri dari para pemuda Indonesia yang telah mendapat pendidikan militer seperti Heiho, Peta, KNIL, dan lain-lain. Pada perkembangannya, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, and share.